Iya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Anda yang mengikuti live streaming bersama dengan kami dalam ibadah minggu malam dari tempat ini. Mari sama-sama kita bawa hati di hadapan Tuhan. Kita mau fokus, kita mau menyembah Dia, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang begitu setia. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu di malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam damai sejahtera sukacita yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami, kami mengucap syukur. Dan kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh menyembah Engkau Tuhan yang baik, kami masih boleh menaikkan syukur lewat puji-pujian kami, bahkan doa, syafaat kami Tuhan, biar semuanya boleh ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Baik kami di tempat ini, umat Allah, seberapapun mereka yang stay tune di ujung handphone mereka atau laptop atau gadget yang mereka gunakan untuk live streaming ini, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat
sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, sampai malam ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia dengan pujian ini. Tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dengan iman aku
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, lagi aku percaya. Aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, lagi aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, sekali lagi aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya.
cinta. Satu pujian naikkan, katakan, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau tufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan, ku tetap cinta. Nyatakan di hadapan Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia.
dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi sembah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat malam hari ini. Yang dikasih Tuhan, Pak Ben akan pimpin doa syafaat untuk bangsa dan negara dan hal-hal yang Tuhan taruh di hati. Syakata karalabaya syamdaralabaya syakata. Mari saudara kita satu dalam doa. Kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Mari kita satukan hati kita. Kita mau bersepakat berdoa buat kota, berdoa buat bangsa, berdoa buat gereja Tuhan, berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau masih dapat kami berdoa di tempat ini Tuhan. Engkau tidak melihat seberapa kami yang hadir pada saat ini Tuhan, tapi Engkau melihat setiap hati kami pribadi lepas pribadi yang dengan sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, sehingga Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan kota di mana kami ada saat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Engkau lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Soekopang sampai Sangir Laut, pulau-pulau besar, pulau-pulau yang kecil, pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok yang terpencil. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan bangsa ini, Engkau tidak pernah membiarkan kota kami. Ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, ketika kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mengenapi firman-Mu di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 itu Tuhan. Umat-Mu yang atasnya berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Engkau akan mengampuni bangsa ini, bahkan Engkau akan memulihkan negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seberapa kami yang hadir pada saat ini, kami mau sehati, kami mau sepakat, kami pegang janji firman-Mu di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 itu. Apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga.
berikan kekuatan mereka dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan saat ini kuasa-Mu Tuhan, menguasai bangsa kami, menguasai Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Ketika kami mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin dan seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa sampai ke tingkat RT dan RW, TNI, Polri, Tuhan kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka hanya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, karena Yesus satu-satunya jalan, penolong dalam kehidupan kami. Engkau katakan bahwa di bawah kolong langit ini Bapa, tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kau juga berkata di dalam Yohanes 3:16 itu Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berperoleh hidup yang kekal. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan, saudara-saudara sepupu kami yang saat ini masih berpuasa Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat mereka. Mari Engkau jamah pribadi lepas pribadi. Mari Engkau kunjungi mereka, Engkau datangi mereka. Tunjukkan kepada mereka Bapa, bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau juga mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 45 itu, Kau buka pikiran mereka sehingga mereka boleh mengenal kitab suci itu. Mereka boleh datang kepada Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terutama saudara-saudara kami yang COVID-19 Tuhan Yesus, mungkin masih ada orang-orang yang di rumah sakit, mungkin masih ada di rumah-rumah mereka Tuhan. Oh Bapa, mari Engkau datangi mereka, mari Engkau jamah mereka, mari Engkau sembuhkan mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan orang-orang sakit COVID sudah tidak ada lagi. Orang semua mencari Tuhan, orang semua berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka yang hidup. Kami terus berdoa buat gereja Tuhan untuk terus bersatu, gereja Tuhan untuk terus bergandengan tangan. Kami percaya ketika kami bersatu, ketika kami bergandengan tangan, maka pintu-pintu yang tertutup Tuhan Engkau akan buka di dalam nama Yesus. Sekat-sekat itu yang memisahkan kami satu dengan yang lain, ketika kami bersatu, ketika kami rukun, ketika kami bergandengan tangan, maka firman-Mu dalam Mazmur 133 ayat 1-3 akan terjadi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala mengalir ke janggut, harum ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke atas bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami percaya lewat PGI Tuhan, lewat KWI Tuhan, kami bersatu, kami bergandengan tangan, sehingga pemulihan segera terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemulihan ekonomi Tuhan saat ini juga, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian kami kembali seperti biasa Tuhan Yesus. Kami percaya kota ini Tuhan akan bangkit menjadi kota yang terpuji, kota yang terhormat, kota yang termasyhur Tuhan. Dan kami percaya banyak orang-orang datang ke kota ini, banyak orang-orang datang ke bangsa ini, karena Engkau sudah melawan kota bangsa kami, karena Engkau sudah melawan Indonesia Tuhan, sehingga virus corona tidak ada lagi di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi orang-orang sakit, baik mereka di rumah-rumah sakit, baik mereka yang di penjara-penjara, baik mereka yang di lorong-lorong Tuhan Yesus, di tempat-tempat yang sempit tersembunyi Tuhan. Mari Tuhan Engkau kunjungi mereka, saudara-saudara kami Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka akan dipulihkan, mereka akan diselamatkan, mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh, di bulan ini Tuhan Yesus, kami boleh merayakan hari Ibu Tuhan Yesus, hari di mana Tuhan kami boleh melihat bahwa orang tua kami yang sudah membesarkan kami, yang sudah memberkati kami Tuhan dari kecil sampai kami besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang masih mempunyai ibu Tuhan,
di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati maupun kami yang sudah tidak ada Bapa, lewat kasih yang mereka berikan kepada kami boleh interpretasikan itu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap rumah tangga kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, berkati ibu-ibu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mari Engkau urapi mereka, mari Engkau berikan mereka kesehatan, mari Engkau berikan mereka kekuatan, sehingga mereka dapat bertahan di hari-hari yang sukar ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami melewati masa-masa yang sulit ini, kami percaya di ujung sana Engkau sedang mempersiapkan satu hari di mana kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kami boleh mengalami Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang mempersiapkan kami. Seperti Engkau katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18 itu, sekalipun manusia lahirnya kami makin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Karena Engkau melihat yang tidak kelihatan itu Tuhan, dan penderitaan ringan yang kami alami saat ini Tuhan mengerjakan kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang Tuhan persiapkan di depan nanti Tuhan. Firman itu dalam Roma 8 ayat 18 Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan di dalam setiap kehidupan kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Terus Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, melekat di pokok anggur itu Tuhan, sehingga ketika masa-masa itu datang Tuhan, kami tetap bertahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Seterusnya kami berdoa Tuhan Yesus buat ibadah malam hari ini Tuhan, ibadah ketiga ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, mari Tuhan Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Kalau mereka sakit Tuhan, mari sembuhkan mereka. Kalau mereka saat ini berada di dalam persoalan rumah tangga, perekonomian yang sulit Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan akan turun tangan menjamah kami, melawat kami, memulihkan kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan tempat di mana kami ada saat ini, Pulau Mas, Imon Hermon 2D di tempat ini, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada saat ini bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, mari Tuhan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat Imon Hermon Tuhan yang mempunyai karunia doa sahabat Tuhan, di mana Engkau sering kami kumpulkan kami, baik di Geraha Bethel Tuhan maupun di Camp David Resort Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan di mana Tuhan kembali akan mengumpulkan kami untuk masuk dalam doa pujian penyembahan. Kami percaya firman mengatakan dalam Yesaya 40 ayat 31 itu Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti Raja Wali itu Tuhan. Dengan kekuatan sayapnya dia berlari, tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah Tuhan. Mari Tuhan terus ingatkan kami untuk berikan kami roh yang berkobar-kobar, untuk berikan kami roh yang menyala-nyala, untuk kami tidak putus harapan, tapi kami melihat dan kami mandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Kekuatan kami itu, kami percaya Tuhan, lewat persoalan, lewat badai yang terus menerpa kami semakin kuat di dalam Tuhan, karena pengurapan itu memberikan kami kemenangan yang kilang gemilang dengan tangan kanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Pendeta Dora Kansil, Pendeta Budis Hartono Tuhan di tempat ini Tuhan, dan seluruh pengerja yang ada Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Bapak Beni Yusuf Setiawan Tuhan, untuk kami terus bersatu, untuk kami terus bergandengan tangan, karena kami hanya kuat di dalam Tuhan kalau kami mengandalkan Tuhan, kalau kami berharap kepada Tuhan. Kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, dan kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan di minggu-minggu yang akan datang akan kembali Tuhan seperti di mana kami dapat beribadah secara online, baik ketika kami ada di tempat ini, baik ketika kami sungguh percaya setiap doa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini, Engkau sudah dengar dan Engkau menjawab setiap doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kata-kata buat mama.
Ya, salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ini hari tanggal 9 Mei ya. Kalau di seluruh dunia itu merayakan Minggu kedua bulan Mei, Mother's Day. Mother's Day ya. Ada satu firman Tuhan saya ingatkan tadi. Ya, tadi saya juga sharing dengan Ibu Lice. Dia ditanya dia punya karunia. Saya bilang Ibu Lice itu seperti Dorcas. Haleluya. Itu kalau kita bisa baca di kisah Rasul 9 ya, ayat 36. Bagi baju. Iya. Di situ saudaraku, kalau saudara baca di kisah Rasul, di Yope itu ada seorang Dorcas. Ya, sering dipanggil juga Tabita. Jadi perempuan ini saudaraku, dia suka berbuat baik. Ya. Dan dia juga suka memberi, yang mirip seperti Ibu Lice saudaraku. Dia punya kemurahan untuk memberi, untuk memberkati. Saya ingin bersaksi sedikit saudaraku. Ya, saya juga punya orang tua, saya punya ibu. Ya, papa saya itu seorang polisi. Ya, ya pangkatnya juga pentu. Ya, orang bilang 2 Barangkoa ya. Tapi saya melihat ya kalau kita tinggal di asrama saudaraku. Ya, singkatnya kami ya rumah, ruang tamu, kamar ya dapur. Dan saya melihat seorang ya ibu saya, yaitu juga akhirnya saya juga dapatkan itu di dalam kehidupan saya setiap hari. Ibu saya ini saudaraku, kita tahu kalau seorang polisi itu ya belum 1 bulan uang sudah tidak ada. Ya, beras itu kita cuma dapat 50 kilo dan harus hidup selama 1 bulan itu saudaraku. Selain kami, anak-anak kami 7 bersaudara, ya ada orang-orang dari kampung itu mereka sekolah, mereka datang ke Makassar dan mereka tinggal di rumah. Ya, saya mau ceritakan bahwa saya melihat, saya perhatikan mama saya. Kami itu kadang-kadang ya kalau tidak ada makanan ya paling cuma Indomie. Itu bikin 2-3 biji ya, taruh garam, kecap. Kemudian itu tidak diberikan sama kami dulu, tapi diberikan sama orang-orang yang tinggal di kampung kami itu saudaraku. Dan kami nanti itu paling cuma dapat kuahnya, itu yang kami makan saudaraku. Saya melihat seorang ibu yang dia bilang kalian nanti aja gampang, yang penting orang lain dulu. Dan saya melihat mama saya lakukan itu setiap hari. Satu ketika saudaraku, saya ke kampung saya, kebetulan istri saya itu ya orang sana juga, cuma mamanya kan Indo-Jerman. Jadi itu saya kan belum kasih aset harta. Jadi kalau orang di kampung itu harus bawa persembahan. Jadi singkat cerita saudaraku, ternyata orang-orang yang sudah selesai kuliah itu mereka ya istilahnya mereka bilang begini saudaraku, dulu waktu kita belum jadi orang, kita susah sekali untuk kau punya mama ada sehingga kami bisa selesai. Sekarang kami sudah jadi orang di tempat ini, jadi kau mau minta apa kita kasih. Jadi ya singkat cerita ya kita minta babi ya dia kasih babi saudaraku. Jadi saya melihat betapa dahsyatnya kalau kita suka berbuat baik. Dan itu saya lakukan ketika mama saya mengalami, dan saya melihat setiap hari itu saudaraku. Baik mama saya juga masih lihat. Bapak saya punya mama saudaraku. Oma saya itu umurnya 119 tahun. Dia masih sehat, dia masih kuat. Dia masih kuat jalan saudaraku. Dan memang kalau kita suka melakukan hal yang baik, ya Ibu Lice coba baca dulu Kisah Rasul 9 ayat 36. Coba. Karena ini hari Mother's Day ya. Jadi harus Mother's Day yang baca. Ayat 36. 36. Rasul 9 ayat 36. Ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas.
dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Jadi saudaraku, stop ya. Jadi Tabita ini suka berbuat baik. Dia suka memberi sedekah, saudaraku. Sehingga ketika dia mati, Petrus doakan dan dia sembuh. Saya 2 hari yang lalu, saudaraku, saya lihat orang itu mati, saudaraku. Tapi kayaknya kejadiannya itu saya dapat penglihatan mimpi. Ada orang mati, suruh saya doakan. Jadi orang keluarganya itu datang, "Pak, tolong doakan suami saya. Bapak bisa doakan dan dia bisa bangkit." Jadi memang hari-hari ini, saudaraku, kalau kita baca juga di Matius 10 ayat 8, sebenarnya bukan cuma orang sakit ketika kita doakan dia sembuh. Orang mati pun ketika kita doakan bisa bangkit, saudaraku. Seperti yang dilakukan Petrus ini, saudaraku. Cuma kata kuncinya, Tuhan mau hari-hari ini kita berbuat baik. Ya, saya pernah ketemu satu orang Papua. Dia umurnya 107 tahun, saudaraku. 107 tahun. Ini saya datangi mimpi saya. Dan saya ketemu orang yang masih dalam mimpi itu, saudaraku, disentani. Ya, waktu Ibu Dora pulang, itu saya kan masih ada kurang lebih 1 bulan di Papua. Dan saya datangi mimpi saya. Saya ketemu orang ini, saudaraku. Dia bilang, ya singkat cerita saya ketemu. Dia bilang umur saya 107 tahun. Saya tahu kamu datang ke sini, katanya. Saya cuma tanya dia begini, saudaraku. "Bapak kok bisa umur 107 tahun? Apa yang membuat?" Dia bilang, "Kalau kamu umur seperti saya, kamu harus punya 5 ini, saudara." Dia bilang, "Kamu harus punya 5 poin ini." Ya. Yang pertama, saudaraku, saudara harus percaya sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Ya, saya percaya Bapak sama Tuhan Yesus." Yang kedua, harus percaya sama Roh Kudus. Yang ketiga dia kasih itu Matius 11 ayat 28. "Marilah belajarlah ayat 29 ya. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dan yang kelima, dia bilang sama saya begini, ini sulit untuk orang lakukan. Ya, ketiga kan lemah lembut, rendah hati. Satu-satu, ya kan, percaya Tuhan Yesus, percaya sama Roh Kudus, lemah lembut, rendah hati, dan dia bilang yang kelima. Jadi kalau saudara buka di dalam hati Mazmur 34 ayat 15, dia bilang begini, "Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusaha." Dan artinya dia mau katakan kita harus bisa mengalah. Orang Papua tidak ada yang mengalah. Orang suka mempertahankan kebenaran mereka sendiri. Dia bilang, kalau anak punya ini yang terakhir, mengalah aja. Sekalipun kau disakiti, kau diam, Tuhan Yesus juga dia benar, tapi dia tidak membela dirinya. Dan poin yang kelima ini, saudara, kalau kita bisa lakukan itu, mengalah, artinya kita mau mengalah sekalipun kita benar, saudara. Dan saya melihat, saudaraku, ya kembali lagi kepada orang tua saya, mama saya. Mama saya ini ya, ketika Ibu Lice suka cerita dari di mobil, dia bilang, saya ditanya sama pendeta saya punya karunia apa sih sebenarnya? Saya bilang, ya karena saya sering antar Ibu Lice, saudaraku, ya suruh doa semalaman. Ya sering ya Ibu Lice saya antar ya, sering juga diisi bensin, isi tol semuanya. Saya bilang Ibu Lice itu persis seperti Dorcas yang tadi saya bacakan itu di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36. Kita harus suka berbuat baik, saudaraku. Wah, kalau saya berbuat baik sama dia, nanti dia begini-begini. Gak apa-apa, buat baik aja. Dan suka memberi. Ya, Ibu juga suka memberi sedekah. Kalau ada satu firman, saudaraku, di Kisah 20 di situ ayat 35 dikatakan,
adalah lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Mari saudaraku, kita terus berbuat baik. Dalam keadaan yang sukar ini, ketika saudara berbuat baik, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Saudara akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, Ibu Lice yang diberkati Tuhan, karena dia suka memberi, dia juga suka berbuat baik. Dan saya melihat seorang ibu, kalau dia suka lakukan hal itu, saudara, itu anak-anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Mama saya suka berbuat baik, suka memberi sekalipun dalam keadaan kekurangan. Kami boleh mengalami sekarang ini, saudaraku. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Yang sekalipun sulit, saudaraku, tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pasir. Haleluya. Kurang keras ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, satu pujian, nanti kita akan lagi masuk dalam syafaat malam hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup setiap kami yang percaya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan
selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, Yesus selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu atas umat-Mu. Engkau menyertai, bahkan Engkau mengenyangkan dengan segala yang baik Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan perbuatan baik yang sama yang sudah kami peroleh daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam keberadaan hidup kami orang-orang percaya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang terus Tuhan alirkan untuk negeri kami Indonesia. Kami terus membawa bangsa kami Merauke sampai Sabah, Miangas laut sampai Timur Kupang di dalam tangan kekuatan Tuhan. Hari-hari bangsa kami sungguh memerlukan proteksi daripada Tuhan menghadapi pandemi gelombang kedua ketiga yang melanda negara-negara di Asia, baik itu di Asia Selatan, India, Nepal dan sekitarnya Tuhan Yesus, yang hari-hari ini begitu banyak tingkat kematian dan orang-orang yang terpapar virus corona yang sudah bermutasi Tuhan. Bahkan juga di Malaysia dan Filipina Tuhan, negara tetangga di Asia Tenggara, tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan di setiap pintu-pintu masuk di wilayah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga virus corona dalam berbagai bentuk yang sudah bermutasi itu tidak akan mampu melakukan perkara-perkara yang mengerikan di bangsa ini. Kami terus berdoa, kami terus berdiri untuk negeri kami Indonesia. Orang-orang yang Kau panggil untuk berdoa, orang-orang yang Kau panggil untuk terus mengingatkan Tuhan akan Indonesia. Kami boleh terus mengenakan jubah panggilan itu sebagai orang-orang yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sungguh ada divine protection Tuhan atas negeri kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kemampuan manusia terbatas, kemampuan pemerintah dalam tugas penanganan COVID terbatas, penanganan daripada kemampuan manusia itu ada batasnya. Tapi saat kami memandang Engkau Tuhan, Engkau dapat melakukan perkara yang tidak mampu kami lakukan, Engkau dapat lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada gelombang kedua atau ketiga di negeri ini daripada pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa, berikan kesadaran bagi masyarakat yang ada, bagi setiap kami anak bangsa, untuk senantiasa hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang ada Tuhan di dalam nama Yesus, untuk senantiasa berjaga-jaga untuk diri kami secara pribadi, komunitas di mana kami berada, keluarga kami, lingkungan di mana kami berada, yang kemudian akan membawa dampak ke seluruh kota kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus kuatkan dan mampukan, biar kami sebagai bangsa Indonesia boleh bekerja sama di dalam Tuhan
masalah-masalah pandemi ini khususnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih memasuki masa liburan panjang Tuhan ini juga Engkau terus menolong di dalam nama Yesus untuk setiap kebijakan-kebijakan yang sedang diterapkan, baik itu larangan mudik, larangan orang untuk berkumpul atau mobile di masa-masa libur ini Bapa, biar benar-benar dipatuhi dengan sungguh-sungguh sehingga tidak menimbulkan klaster-klaster baru, tapi semua dapat diantisipasi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran yang daripada Tuhan nyata dan turun atas setiap orang-orang yang ada di bangsa ini dalam nama Yesus, dari zona merah khususnya Tuhan di dalam nama Yesus, biar semua dapat tertangani dengan baik. Terima kasih. Kami juga untuk mengucap syukur untuk vaksinasi yang terus diupayakan hari-hari ini. Kalau hari-hari ini sudah masuk dalam program penyuntikan usia 18 sampai 59 yang sudah terbuka untuk banyak orang Tuhan. Kami mengucap syukur biar setiap masyarakat yang mau divaksin proaktif untuk mengunjungi RT RW atau kelurahan untuk bertanya, sehingga benar-benar program vaksinasi daripada pemerintah ini boleh sampai ke setiap masyarakat yang memerlukan untuk divaksinasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk penyediaan vaksin yang sudah tercukupkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan terus diproduksi Engkau memberkati Bapa, baik itu oleh Bio Farma Tuhan Yesus, baik itu vaksin AstraZeneca. Kami percaya tidak akan ada efek samping, tidak akan ada hal-hal yang membawa dampak yang kurang baik Tuhan. Biar melalui kasus-kasus yang sudah terjadi, segala sesuatu dapat diantisipasi dengan baik dan dengan indahnya Tuhan, sehingga orang-orang yang mau memberi diri untuk divaksin benar-benar memiliki pemahaman yang benar, hati yang rela dan ikhlas, sehingga apa yang disuntikan itu benar-benar boleh bereaksi secara baik Tuhan, untuk membangun antibodi tubuh daripada masyarakat, sehingga masyarakat kuat menghadapi tantangan-tantangan daripada virus corona ini dalam nama Yesus, sembari terus menjalankan protokol kesehatan yang ada Tuhan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Engkau terus memberkati segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati masa-masa liburan sekali lagi Tuhan, mulai pada tanggal hari-hari ini bahkan sampai pada lebaran yang berkenan dengan juga hari kenaikan Yesus Kristus ke surga Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik, keadaan kondusif Tuhan untuk masyarakat di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah bawa negeri kami Indonesia di dalam tangan kekuatan Tuhan. Gereja Tuhan pun Engkau terus memberkati, melawat, menyatakan kuasa kasih-Mu. BPH GBI Tuhan, Engkau memberkati dengan setiap program-program yang ada, baik itu webinar Tuhan, baik itu Tuhan Yesus Rakerda daripada WBI, baik itu Tuhan kegiatan menara doa, baik itu kegiatan pemuda anak, dan semuanya Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, Engkau memberkati bahkan penginjilan dan program-program yang sedang diupayakan dari BPH dan BPD secara daring Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas pemimpin kami Pak Rubin Adi Abraham Tuhan, Sekub Pak Yusafat Mesak Tuhan, dan setiap mereka sebagai kepala-kepala departemen pelayanan yang ada, Engkau terus memberkati dan menguatkan, menyatakan kuasa kasih-Mu sampai kepada setiap Tuhan BPD Perwil yang ada, BPLN sampai gereja-gereja lokal yang ada, semuanya ada dalam divine protection Tuhan. Kekuatan Tuhan yang sempurna, apapun yang dikerjakan semuanya boleh berpusat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya, doa syafaat kami untuk bangsa negara, untuk gereja Tuhan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Bahkan mereka jemaat yang kekasih yang terus memerlukan topangan doa, Tuhan Engkau memberkati satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, keluarga lepas keluarga, apapun yang menjadi tantangan permasalahan mereka, Engkau yang menjadi jawaban yang sempurna.
Terima kasih Tuhan, terima kasih menghibur mereka yang mungkin bersedih, menguatkan mereka yang lemah Tuhan, memberi pengharapan bagi yang mungkin sedang mengalami tantangan dan permasalahan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap pekerjaan apa yang dilakukan oleh tangan umat-Mu Tuhan yang kekasih, semuanya ada dalam berkat kasih karunia Tuhan. Jadikan berhasil beruntung dalam segala keadaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kejayaan, kedahsyatan hanya bagi-Mu. Kehebatan hanya bagi-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya, ya cepat saja Ibu Dora minta untuk sharing karena hari ini adalah Mother's Day. Anda semua tahu ya, tadi Pak Bin sudah katakan minggu kedua di bulan Mei adalah Mother's Day. Jadi secara internasional memperingati hari emak-emak, hari ibu ya, yang melahirkan kita. Kalau saya secara pribadi, saya masih punya ibu yang kekasih. 18 April kemarin dia berulang tahun yang ke-81. Usia yang cukup sudah sepuh ya, banyak, tapi puji Tuhan beliau masih sehat, masih kuat. Kadang-kadang kalau dia bercerita dengan orang-orang yang baru pertama kali ketemu, mereka tidak percaya 81 tahun. Sampai minta KTP, coba lihat KTP-nya ibu. Ibu masih kuat, katanya tidak seperti 81, seperti 18 kali. Ya, karena dia orangnya tidak menyimpan sesuatu di hati, tetapi sangat open begitu ya, terbuka dan mengutarakan apa yang harus diutarakan, walaupun itu kadang-kadang setelah itu harus diselesaikan karena timbul masalah, orang sakit hati dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa kekuatan Tuhan menjadi bagian ibu saya ya, yang kekasih. Dan satu hal yang menarik, beliau cinta Tuhan sejak muda, sudah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi pejabat juga di GBI ya, di GBI, puji Tuhan. Dan dia bikin satu deal dengan Tuhan. Saya sudah berapa kali sharekan ini, bahwa dia mau minta umur kalau boleh 90 tahun, tapi ada anaknya di sana katakan kok cuma 90, minta 100 lebih. Ya kalau memang bukan kesehatan, cuman dia katakan bahwa bukan hanya sekedar minta, dia juga mau hidup sehat ya, hidup melakukan hal-hal yang baik buat kesehatan. Dan satu hal dia katakan, yang penting tidak pikun. Kalau umur panjang terus pikun bagaimana katanya ya. Dan dia katakan bahwa dia mau membaca Alkitab dengan, dia katakan jadi setiap tahun sekali tamat dari dari Kejadian sampai Wahyu, supaya dia bisa tetap sehat. Karena dia percaya kekuatan firman Tuhan itu tidak bikin orang pikun. Karena itu mari kita yang sudah punya umur ya, semua punya umur tentunya, rajin baca Alkitab, karena itu bikin kita tidak cepat pikun. Karena ada power di dalam firman Tuhan, kuasa Tuhan. Saya ingat kesaksian dari Pastor Paul Kim ya, dia pernah berkhotbah. Satu waktu rekan pelayanannya itu karena tekanan darah tinggi, kemudian dia lupa minum obatnya, kemudian dia kena serangan dan stroke. Begitu sampai ingatannya itu bukan terganggu ya, artinya lupa banyak yang dia lupa. Tetapi yang menarik, waktu dibaca Alkitab, dia itu ingat ayat, Mazmur 23 dan dia hafal, saudaraku. Tapi hal-hal yang lain dia lupa, hanya firman yang dia ingat. Saya katakan, wow, luar biasa kekuatan firman Tuhan itu. Makanya kalau kita masih diberi kekuatan untuk bisa menghafal, mari kita menghafal. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, membuat pikiran terbuka, mata jernih ya, kata Mazmur 119 dan seterusnya. Anda bisa baca bagaimana kekuatan Taurat dan firman Tuhan itu sendiri.
Puji nama Tuhan. Berkenan dengan Mother's Day, kalau tadi siang kami juga sangat diberkati dengan khotbah Pak Beni Yusuf. Satu hal yang saya ingin garis bawahi, dia mengupas dari 2 Samuel pasal 20 tentang seseorang wanita yang bijaksana. Tanpa nama, no name ya. Tetapi dikatakan nama tidak begitu penting. Yang penting apa yang dia lakukan. Dan dia lakukan tercatat bagaimana dia menolong kota Abel itu sehingga tidak porak-poranda, tapi ada pertolongan dari serangan musuh. Dan satu hal yang menarik dikatakan, tapi dalam bahasa Inggris itu di ayat yang ke-berapa belas begitu dikatakan, wanita ini dia peaceable dan faithful. Kalau faithful mungkin semua wanita itu kecenderungannya itu bisa setia, sehingga banyak pendok syafaat wanita yang hadir. Tapi kalau peaceable, bukan peaceable, tapi yang seperti Pak Ben katakan tadi di Mazmur 34 tentang mengejar damai, suka berdamai begitu. Jadi senang untuk membuat perdamaian begitu, walaupun mungkin agak tertekan. Dikasih contoh tentang Sarah, bagaimana Sarah bisa mengatakan kepada Abraham tuannya. Dia tetap respect dan hormat, walaupun ada banyak hal yang dilakukan Abraham yang melukai hati seorang wanita yang lemah. Dia dibohong 2 kali dikatakan. Dan juga Abraham waktu dengar Lot ponakannya diserang, langsung pergi dan menolong Lot. Kan bisa katanya si Sarah luka hati, kalau ponakan ada langsung ditolong, kalau gua dibohongi dan lain sebagainya kan bisa. Tapi Sarah lebih memilih untuk menjadi pendamai. Dan ini pekerjaan rumah bagi setiap kita juga, bukan hanya wanita tapi juga bagi setiap kita. Saya ingat satu cerita di Alkitab juga ya. Kebetulan nama saya Samuel. Saya tadi sempat lihat-lihat tentang mamanya Samuel, namanya Hana. Hana dia juga seorang wanita yang powerful ya, yang luar biasa. Dia lebih mengejar sesuatu yang membawa damai ketimbang memperkeruh keadaan. Bagaimana dia disesa oleh Penina, madunya, karena dia tidak punya anak, dia mandul. Tapi dia tidak memperkarakan itu, membesar-besarkan asal madu gua dan lain sebagainya. Tapi dia hanya mungkin sebagai seorang wanita dia curhatlah kepada suaminya. Tapi kemudian dia pergi ke tempat yang tepat. Dia curhat kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dan bukan hanya minta, dia bernazar. Kalau Tuhan kasih anaknya ini akan dia bawa kepada Tuhan. Sementara dia berdoa, Imam Eli datang dan mengata-ngatai dia, perempuan macam apa kau ya, istilahnya, masih siang kau sudah mabuk, mulutmu komat kami. Kalau dia perempuan yang bukan pembawa damai, yang tidak suka dengan damai, pasti dia akan balik menggigit ya. Orang yang kepahitan, orang yang terluka, kecenderungannya akan melakukan hal yang sama. Tapi Hana dia bisa memanage hatinya, walaupun dia disesa oleh madunya namanya Penina, tapi dia lolos dari tekanan itu, sehingga dia waktu diperhadapkan dengan kasus yang mungkin lebih besar, karena kan ini istilahnya Imam Eli kan adalah soko guru di bait Allah, artinya orang yang terpandang. Tapi pun salah mengerti dengan dia tidak balas, mencela atau mencaci, tapi dia menjawab dengan baik, bukan, saya tidak mabuk, saya wanita yang malam, wanita yang terluka, hati yang luka ya. Sekarang bukan hanya wanita tapi pria juga terluka, suka diusir rekannya yang curhat, saya diusir dari rumah. Saya katakan, oh berubah sekarang ini, kalau dulu kan perempuan yang diusir pulang saja. Saya bercanda, saudara yang kasih. Tapi si Hana dia begitu baik ya, dia tidak membalas orang yang salah persepsi dengan dia dengan balik menyatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang manis. Dan kemudian Tuhan memberkati, Tuhan membuka kandungannya, dan dari kandungannya keluar Samuel, dan dia pelihara dengan baik. Waktu sudah cerai susu, dia bawa ke bait Allah, karena itu nasarnya.
Dia tahu bahwa dia bawa kepada Tuhan, walaupun lingkungan di bait Allah, Imam Eli yang dia lihat, dan dia pasti dengar anak-anaknya Hofni dan Pinehas yang tidak benar lah istilahnya ya, yang melakukan pelanggaran yang sudah jadi bahan cerita di Israel pada waktu. Tapi dia tahu bahwa dia kasih kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang ada di bait Allah. Walaupun mungkin keadaan tidak kondusif, tapi dia percaya Tuhan akan menolong. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Samuel menjadi nabi yang besar di Israel. Mungkin dia nabi setelah dikatakan Musa dan yang lainnya. Berikut ada Samuel, satu nabi yang disegani Israel, di sejarah Israel. Nabi Samuel lahir dari seorang wanita yang teraniaya istilahnya ya, yang disesat, tapi dia bisa mengambil tindakan yang baik, menjadi peaceable ya, peacemaker, orang yang mau berdamai dengan keadaan, dengan situasi, sehingga dia boleh menghasilkan sesuatu yang membanggakan kaumnya dan juga menjadi jawaban bagi Israel pada waktu itu. Dan tidak sampai situ saja, Anda kalau baca bagaimana Tuhan kemudian membuka rahimnya, dia melahirkan beberapa anak lagi yang boleh menjadi kesaksian bahwa Allah Israel yang kepadanya Hana berharap dan berserah itu melakukan hal yang luar biasa. Poinnya apa bagi kita malam hari ini? Mari kita menjadi orang-orang yang tidak hanya faithful saja, tetapi peaceable, karena itu yang agak sukar hari-hari ini mungkin ya. Sehingga tadi Pak Binus katakan ada istilah emak-emak jangan dilawan ya. Ada power of emak-emak. Kalau emak-emak sudah bertindak, sudah ngoceh, sudah marah, lewat segalanya. Tapi yang diinginkan adalah emak-emak yang membawa damai, yang mau terus berdamai dengan keadaan, dengan situasi yang tidak memungkinkan. Dan hari-hari ini pun kita diperhadapkan dengan pandemi yang melanda seluruh dunia. Bahkan ada gelombang kedua, ketiga yang lebih mengerikan yang sudah melanda belahan dunia yang lain. Dan Indonesia ada yang prediksi tinggal tunggu waktunya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tapi kita sebagai pendoa, kita mau terus berdoa, jangan sampai. Artinya kita harus berdamai dengan situasi, dengan keadaan. Kita harus mengikuti panduan daripada pemerintah hari-hari ini untuk bukan 3M lagi, tapi 5M ya. Apa? Saudara-saudara? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Apa lagi satu? Iya, itu udah mencuci tangan sudah. Kalau bisa ya jangan pergi kemana-mana, tetapi lebih untuk kita berdamai dengan keadaan, dengan segala situasi yang ada. Saya percaya saat kita boleh hidup berdamai dengan keadaan yang ada, kita akan sama-sama memenangkan pertarungan ini dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Jangan lupa untuk vaksin, saudaraku, karena hari-hari ini sudah lebih mudah lagi bagi yang usia 18 sampai 59 tahun. Kalau tadi saya didatangi oleh RT di saya tinggal, dikatakan harus data namanya karena hari-hari ini sedang diupayakan untuk kalau kemarin kan pegawai negeri, kemudian lansia, kemudian tokoh-tokoh agama itu agak ribet karena harus data di website. Tapi hari ini hanya ke RT saja, ke RW untuk kasih masuk nama, kasih masuk nomor NIK Anda, kemudian akan dijadwalkan untuk divaksinasi. Mari sama-sama kita masuk di dalam program-program ini sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang berdamai dengan segala situasi dan keadaan, sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya serahkan ke Ibu Dora untuk selanjutnya. Haleluya. Satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Karena hari ini hari ibu, jadi saya tegurnya kepada ibu-ibu. Iya, saya percaya bahwa selain kita menjadi orang pembawa damai, karena kita anak Allah, kata anak dari Tuhan Yesus, keturunan pembawa damai, kita juga adalah ibu-ibu yang menyelamatkan. Karena Tuhan katakan ibu-ibu yang baca firman, ya siapakah ibuku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan, supaya kita pun menjadi seperti Abigail, wanita yang menjadi ibu yang menyelamatkan seluruh anak laki-laki di kota situ, ya kan? Nah, disitulah dia menyelamatkan satu kota itu yang nantinya dibunuh oleh Daud, dan juga menolong Daud menjadi raja yang bukan pembunuh orang, ya, yang sebel terus dibunuh, ya kan, tidak dikasih makan dibunuh, ya kan. Jadi dia yang membuat buat Daud bahwa masakan kamu mau membunuh orang, nanti kamu kan menjadi raja yang tidak baik, ya kan, karena raja harus dikenal dengan baik. Nah, Abigail seorang mama yang baik, seorang istri yang baik, dan seorang yang bertanggung jawab dan cepat peka akan kebutuhan orang sesama, sehingga dia memiliki karunia nubuatan, dia memiliki keberanian, langsung dia naik keledainya, langsung pergi, dan dia rendah hati, dia sujud menyembah, dan juga dia orang yang tidak perhitungan, karena dia cepat, langsung mengatur semuanya, langsung pintar masak, langsung dia masak kue-kue semua dia angkut, dia bawa. Dia adalah orang yang berdiri di tengah untuk menyelamatkan satu kota itu, berdiri di tengah, di mana dia rekonsiliasi, di mana dia datang dan dia membawa persembahan itu. Dan yang luar biasa, dia pulang, suaminya masih mabok, jadi dia Nabal, Nabal orangnya Nabal, ya katanya. Tapi dia tidak bisa hidup dengan damai dengan suaminya. Nah, berarti dia adalah istri yang baik, mama yang baik, dan kemudian dia di waktu suaminya sudah tenang, baru dia ucapkan bahwa dia sudah membawa pendamaian buat Daud. Stop, orang pelit kaget, Nabal pelit dan lupa, dia kaget, dia langsung berhenti, dia punya detak jantung. Nah, dia koitlah mati dia, ya. Tapi Abigail diangkat menjadi istri dan seorang raja. Jadi wanita yang cantik, tetapi wanita pembawa damai, dan wanita yang setia walaupun suami nggak karuan. Dia setia, suami ngaco banget, ya kan. Tapi dia bisa setia dan dia bisa membawa damai, seluruh kota aman, tenang, tidak ada yang dibunuh, tidak jadi dibunuh. Padahal sebentar lagi akan karena Daud sudah marah dan pengen bunuh kalau tidak ditepati. Jadi seorang wanita, seorang mama yang sangat baik. Dan puji Tuhan, saya sangat banyak bahan tentang mama-mama, maka saya bilang sedangkan Mama Lica sudah mau pulang, maka saya bilang sudah sampai sekian dulu, karena saya masih masih bisa besok, lusa, terus, dan tiap hari masih bisa khotbah tentang mama-mama. Saya mengakhirinya
dengan satu ayat yang dikatakan di dalam Amsal 31. Banyak anak-anak itu memuji-muji dia. Dikatakan dia banyak. Suaminya bilang, anak-anak bangun dan berkata, iya berbahagia, dia adalah mama yang bahagia. Dan dikatakan banyak orang berbuat baik, tetapi kau melebihi semua. Banyak wanita berbuat baik, tapi si mama ini, suaminya memuji dia melebihi orang-orang lain. Nah, saya satu lagi ya, hal yang saya ingin bilang pada Anda, ada satu ibu juga, Ibu Sunem. Ternyata dia ibu yang berani, yang tidak minta anak tapi dikasih anak. Dan kemudian anaknya mati dan suaminya cuma bilang, karena suaminya percaya kepada istrinya. 2 Raja-Raja 4 ayat 19. Tiba-tiba menjerit dia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada bujang, angkat dia, bawa kepada mama. Bawa kepada mamanya. Masalah sakit, masalah mati, masalah uang, masalah pendamaian, masalah semua disodorkannya ke mama. Maka Pak suaminya bilang, bawa dia ke ibunya. Nah, kalau kita lihat dia langsung dia bawa diangkatnya, dia bawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya, ayat 20, sampai tengah hari, tapi sesudah itu matilah ia. Tetapi di pangkuan ibunya dia mati, tapi ibunya tidak berhenti. Ibunya pergi, dia pergi kepada Nabi Elisa yang mendoakan dia, yang membuat dia memberikan, berdoa dia untuk punya anak. Dan akhirnya Elisa datang, dan kemudian Elisa berdoa, anak itu hidup kembali. Oh, di masa Elia juga begitu. Wanita Safat itu, janda Safat, itu juga anaknya hidup karena seorang ibu yang berjuang, mama yang berjuang, mama yang tidak punya uang. Mama itu berbuat baik pada Elia. Elia bilang, kau akan dipelihara, keluarga dipelihara, tapi sempat mati juga, tapi anaknya hidup karena Elia, karena seorang mama yang selalu berbuat baik. Maka mama-mama, Anda semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, mama seorang pemuda di Nain, karena mamanya menangis terus, Yesus tergerak hati pada si mama itu, maka dihidupkanlah anak itu. Jadi banyak sekali anak-anak yang mati dihidupkan karena mamanya. Jadi mama, engkau berharga dan engkau dicintai, dan pasti anak-anak semua mencintai mamanya. Mama yang indah, mama yang baik, dan lagu yang sangat luar biasa, di doa ibuku namaku disebut. Kita nyanyikan lagu ini menutup ibadah kita. Besok jangan lupa ibadah jam 10 pagi di Zoom dan YouTube dari Menara Doa BPH. Nanti Ruth saya masukin ya. Kita nyanyi lagu ini. Nah
suka berdoa, nanti anak-anak bisa suka berdoa. Kalau anak-anak melihat ibunya selalu berdoa, menyerahkan kehidupan keluarga, bahkan di saat nggak punya uang, ibu-ibu itu berdoa, dan saat itulah Tuhan ikut bekerja. Karena doa ibu itu sangat menolong keluarga. Sebab itu di dalam Yehezkiel dikatakan begitu ibu, begitu anak. Nah, itu ayat Yehezkiel. Saya tadi ya, mungkin Anda bisa nggak tahu kali ya, dulu ya. Mungkin bisa dicari ya. Yes, Yehezkiel berapa? 16 ya kan? Saya kira 14, 16 ayat 4. Hah? Oh, ayat 44. Iya. Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau, begitu ibu, begitu anak. Maka anak yang baik lahir dari seorang ibu yang baik. Saya percaya Anda semua mama-mama yang ada di Facebook online adalah mama-mama yang baik. Anak-anakmu adalah orang yang baik. Dan saya percaya bahwa semua akan menuju menjadi sangat baik. Ya, melalui mama-mama yang hadir, yang suka ikut doa, maka Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Iya, dan cucu-cucu kita, semua keturunan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Sebab itu yang dikatakan pada Tuhan, iya, di waktu Maria, iya, mau mengandung, maka dikatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Dan itulah Tuhan Yesus. Dan Maria bisa berbantah, tapi kemudian dia tahu Tuhan itu loh. Maka dipilihlah mama yang baik. Nah, itulah yang dikatakan Maria yang taat. Iya, dikatakan jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Itulah kita semua harus seperti itu. Dan saya percaya ibu-ibu semua yang ada yang ikut, dan mama-mama yang ikut, papa mungkin ada yang ikut. Iya, berterima kasihlah. Iya, yang belum, yang masih punya mama, berterima kasih buat mamanya. Dan ya, suami-suami, berterima kasih buat istri Anda yang melahirkan anak-anak Anda dan merawat mereka dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Bapa, saat nanti mereka akan kembali pulang, Tuhan, Engkau sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jaga dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat Tuhan. Malaikat Tuhan dengan pedang yang menyala-nyala menjaga Tuhan. Keluar masuk anak-anak-Mu, baik yang di rumah maupun yang akan pulang ke rumah mereka Tuhan. Dan malam mereka bisa istirahat dengan nyenyak, mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati saat mereka tidur dan mereka bangun, mereka lihat tubuh mereka sehat, dan Tuhan memberikan mereka sukacita, dan mereka diberikan iman dan pengharapan yang luar biasa bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan, segala sesuatu menjadi indah, dan Tuhan akan memberkati semua yang ikut serta dalam ibadah doa malam ini. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat mujizat Tuhan, tanda heran dan doa-doa dipercepat, dijawab Tuhan. Bahkan COVID berhenti di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Semua diberi iman untuk menang dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mama-mama, shalom semuanya.